Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, Sodakir Iga dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kita ketemu kembali di program acara Ogi Baru Menyapa. Obrolan pagi seputar baru menyapa. Ya, tentunya di hari Rabu tanggal 9 Juli 2025. Ya, dalam acara kita di pagi hari ini tentu Ogi Baru Menyapa akan hadir beberapa menit ke depan menemani Anda. Ya, dan semoga keadaan Anda dalam keadaan sehat-sehat. Ya, bersama dengan keluarga. Ya, yang saat ini berada di tempat kerja ataupun saat ini sudah beraktivitas. Ya, selamat beraktivitas kami haturkan untuk Anda. Mudah-mudahan aktivitas yang Anda lakoni ya berjalan lancar, ya sesuai yang apa kita inginkan tentunya. Ya, seperti biasa di pagi ini saya Alil bersama dengan Bang Ilo yang saat ini sudah ada di studio 2. Assalamualaikum Bang Ilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Alil. Iya, suasana baru kuliah ini? Ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam sehat, salam demokrasi, salam hormati ya. Iya. Alhamdulillah, saya lagi di Makassar ini, Bung Alil. Oh iya. Kantor Yas ya, LSM yang di Makassar ini, Bung Alil. Oh iya. Ya, jadi Suasana baru. Membenahi beberapa rencana ke depan ini untuk mengaktifkan kembali ya, Yas ya. Iya. Jadi saat ini Bang Ila lagi di Makassar, Bung Alil. Di Makassar. Di studio 2 dan jadi untuk Anda semua yang tengah bersama kami jangan lupa di tap layarnya kemudian dibagi-bagikan link ini ya supaya teman Anda menonton atau mengikuti acara kita di pagi hari ini. Iya. Amila. Ya. Ya, ada kayaknya cuaca pagi ini ya bersahabat sekali. Apakah di Makassar juga begitu? Di Makassar untuk pagi hari ini alhamdulillah masih cerah, Bung Alil, tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Iya. Tetapi setelah bincang-bincang kemarin waktu saya berada di rumah duka, itu hujan deras, Bung Alil ya. Setiap sore hampir Makassar ini diguyur hujan, Bung Alil. Jadi pada saat kemarin itu alhamdulillah saya menyempatkan untuk menghadiri turut berbelasungkawa, melayat sekaligus ikut sholat jenazah ya almarhum salah satu pendiri Forum Masyarakat Sipil Baru, senior kita semuanya di NGO, almarhum Zulkifli Amin juga suami daripada pendiri juga di Formasi Ibu Yusdahlia. Tapi satu hal yang sempat saya syukuri bersama dengan seluruh pelayat itu, Bung Alil, karena pada saat selesai kita sholat jenazah, Bung Alil, kita mau diberangkatkan jenazah ke kuburan di Panekang itu langsung reda hujan. Langsung reda. Jadi nosengo kita pemalino seding. Jadi perjalanan menuju ke alam kubur di sana itu sangat bersahabat, Bung Alil ya. Iya, padahal deras sekali hujan, Bung Alil. Artinya keluar sedikit saja pun kita sudah basah kuyup, memang deras sekali. Tapi alhamdulillah pas selesai kita sholat di masjid itu hujannya reda. Jadi prosesi berjalan lancar, Bung Alil. Iya. Jadi Om Ilo sekarang ini masih di Makassar. Ya masih di Makassar beberapa hari ya, mungkin 1-2-3 hari ketemu dengan beberapa kawan-kawan di sini. Kebetulan kemarin kan waktu kita di sana hampir semua teman-teman aktivis NGO banyak yang hadir, Bung Alil ya.
termasuk saudara daripada almarhum juga kan, Iya. namanya Asmin Amin itu, beliau dulu adalah Ketua FIK Ornop Sulawesi Selatan, Iya. sekaligus mantan anggota DPR RI dari PKS ya. Jadi kita Iya. banyak-banyak diskusi bagaimana ke depan NGO ini pasca beberapa lembaga donor internasional sudah tidak lagi berada di Indonesia, seperti itu. Iya, 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 iya. Iya. Dan tentu kami bersama IG Radio dan Formasi ya masih turut berduka cita ini atas meninggalnya Bapak Insinyur Zulkifli Amin, tentunya suami dari Ibu Yusdalia Yusuf Icu. Iya. Saudara Riga dimanapun Anda berada, yang kami sampaikan untuk Anda yang menyaksikan atau mengikuti acara ini, mungkin ada informasi-informasi yang ingin disampaikan ke kita di sini. Ya, silakan Anda boleh bergabung dengan cara mungkin ada komentar di bawah di TikTok kami, ya boleh di situ. Kemudian juga bisa Anda ikuti acara ini melalui YouTube kami di IG Radio dan Facebook IG Radio, dan tentu juga Anda bisa juga komentar di situ ya. Oke, Ilo, ya kita ucapkan selamat pagi ini untuk Ko Aseng. Assalamualaikum abangku. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang. Ya. Oke. Mudah-mudahan memang agak terlambat ini Bung Galil kita on air ya. Mungkin karena masih ada rasa kecapean ini Bung Galil. Iya waduh. Kesiangan. Berapa kali telepon ini saya 7.30 alhamdulillah. Subuh sebenarnya jam 6 itu saya sudah bangun. Biasanya ya malah lebih cepat bangun saya kalau di Makassar, Bung Galil. Jalan-jalan sedikit di sekitar masjid yang ada di sini. Saya lihat jam sudah jam 8 ini belum ada tanda-tanda. Saya coba telepon HP juga tidak aktif. Waduh. Apa ini? Jadi memang tubuh itu juga butuh recovery juga memang boleh habis perjalanan jauh begitu. Nah sama juga dengan almarhum ini kan tiba-tiba saja Bung Galil. Kalau saya sih kecapean, jadi serangan jantung tiba-tiba begitu Bung Galil prosesnya. Jadi saya tadi malam merencana pulang, tapi saya pikir karena masih ada urusan sekaligus, apalagi saya berjalan sendiri saja ya, jadi mungkin lebih besok atau lusa lah baru pulang. Menjajaki dulu beberapa kemungkinan yang bisa dikolaborasi dengan teman-teman yang ada di Makassar. Iya, seperti itu. Ini ada beberapa informasi yang di pagi ini. Kemarin kata di beberapa berita bahwa serah terima jabatan atau pelantikan ini Kapolres baru. Oh, Kapolres ya, betul. Iya, jadi kemarin dilaksanakan di Polda Sulawesi Selatan. Iya. Gitu. Jadi jadi kita ucapkan saja Bung Galil terima kasih dan penghargaan tentu setingginya kepada Pak Dodi ya. Mantan Kapolres baru yang sekarang bertugas di Polda Sulsel. Dan selamat datang bagi Kapolres baru Bung Galil ya. Kebetulan saya kemarin sudah menyalami Kapolres baru waktu saya menghadiri RAT yang dilaksanakan oleh Polres dan beliau masih sempat memberikan sambutan. Jadi sekaligus saya ucapkan terima kasih. Beliau ini termasuk cukup lama ya bertugas di Baru Bung Galil. 2 tahun, iya betul, 2 tahun lebih. Dan saya pikir tugasnya juga di Polda ini sangat strategis ini Bung Galil, terutama di dalam pemberantasan korupsi ya, menangani kasus-kasus korupsi karena dia nomor 2 di Polda. Menangani masalah korupsi Bung Galil. Dan mungkin dalam waktu dekat sudah dilaksanakan juga di Baru karena kemarin kan di Polda, mungkin juga dilaksanakan di Baru. Lepas sambut seperti itu. Ada informasi juga bahwa kemarin ini Om Bilo
Ya. Katanya ini wakil bupati baru menggelar pertemuan dengan Ya. 11 orang pemilik lahan di Desa Lawalu, Kecamatan Supeng Riaja. 11 pemilik lahan yang ada di Lawalu. Terkait dengan apa itu Bung Alil? Iya, ini sekolah rakyat. Oh, sekolah rakyat. Iya, iya sekolah rakyat. Ya, dalam sambutan bupati ini menegaskan bahwa pembangunan sekolah rakyat ini adalah prioritas penting pemerintah Kabupaten Baru. Katanya demi masa depan generasi muda. Iya. Yang saya kurang informasi lagi kan kemarin ini di Lemo, ya? Iya, Tempo Lemo-Lemo atau di Desa Harapan ini kemarin, tapi enggak tahu kenapa langsung ada di Lawalu lagi nih. Iya. Iya, jadi memang kan program sekolah rakyat ini kan perlu dijelaskan dulu Bung Alil bahwa ini adalah program strategis nasional dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto Bung Alil. Di tahun pertama kepemimpinan beliau di tahun 2025 ini memang ditargetkan yang sekitar 100 sekolah rakyat yang akan berdiri. Dan itu melalui proses seleksi dan syarat yang ketat Bung Alil ya. Kita dulu pernah mendengar bahwa perencanaan awalnya di Baru itu akan dilaksanakan di Bulu Lemo Bung Alil. Iya, Tempo Desa Lemo-Lemo. Harapan. Iya. Nah, kalau tiba-tiba ada pembebasan lahan, katakanlah upaya untuk melakukan pembebasan lahan dan ketemu dengan 11 orang pemilik lahan yang mungkin masih perlu perluasan atau lahan yang masuk di dalam master plan atau area yang diharapkan untuk dibangun sekolah rakyat itu Bung Alil. Itu berarti menurut saya ada progres itu Bung Alil. Oh, progresnya. Ada progres karena sudah memasuki tahap pembebasan, artinya bisa jadi tempat yang semula direncanakan berada di mana di Pulau Lemo itu mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dari Kementerian Sosial mungkin mengalil ya, mungkin jaraknya terlalu jauh, terlalu terisolir apa dan sebagainya. Mungkin lah kita tidak tahu itu mungkin teknis di kementerian. Tapi yang saya pernah dengar wacana itu bahwa kemungkinan memang di sana tidak jadi karena persoalan luas lahan mengalil. Mungkin ini lebih luas ini. Ini kan terintegrasi nih sekolahnya Bung Alil dari SD, SMP sampai SMA. Ada fasilitas-fasilitas olahraga dan sebagainya, ada asrama seperti itu. Jadi memang membentukkan. Saya tidak tahu yang tepatnya di mana itu kalau di Lawalu itu. Iya, yang menurut informasi ini yang di rest area yang kemarin direncanakan dijadikan rest area ini. Oh iya. Jadi planning untuk rest area itu diganti dengan sekolah rakyat ini ya. Mungkin begitu perencanaan. Iya. Jadi kemarin itu wakil bupati bersama dengan kepala BPN Kepala BPN Vera Yunianti itu bersama wakil bupati bertemu dengan pemilik lahan. Jadi matambir kena kapangnya apa kasih pemilik lahan apa sudah purani bebaskan ya di rest area ya. Di rest area berarti ada tambahan. Luan Rodi? Luas memang Bu Alil. Kan cobalah bayangkan kalau sekolah SD saja itu kalau kita lihat kan rata-rata kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu kan. Kemudian SMP-nya lagi, kemudian SMU ya. Jadi memang luas. Belum lagi sarana olahraga Bung Alil. Segala fasilitas yang ada di situ termasuk asrama. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan saja nanti Bung Alil ini adalah startup yang memberikan indikasi bahwa ada kemungkinan besar bahwa program nasional dari Presiden ini memang bisa jalan di Baru. Karena saya dengar-dengar juga pernah saya dengar dari mantan PLT Sekda kita Bapak Andi Saribudian yang sekarang menjadi Kepala Dinas Sosial memang punya jaringan, punya link yang cukup bagus di Kementerian Sosial Bung Alil. Ini kan banyak yang berminat tentu Bung Alil, semua daerah mengajukan, tetapi untuk di tahap awal ini kan diseleksi. Artinya kalau baru masuk menjadi salah satu
di antara 100 yang menjadi program pertama di tahun ini, itu berarti menurut saya perlu diapresiasi, Bung Ali. Iya, tadi menarik itu Bang Elo, kalau kan ini diasramakan di situ. Iya. Iya, berarti kalau diasramakan tinggal di situ, ya. Iya. Ya, kemudian menerima informasi bahwa ini sekolah rakyat nanti ini kurang lebih ini sama dengan STPDN katanya. Apa itu? Apanya itu? Mungkin kualitas apanya. Jadi informasi kemarin ku dengar gini bahwa kalau di aku nasa ke rumah tuh ketat lada tuh aduna. Iya, sekolahnya pada nasang kurang lebih makada STPDN bahwa si lampa nasa waju ipake loka. Ya, apa di situ di fasilitasnya ya dilengkapi semua, ya macam pakaiannya, asramanya, kemudian apanya semua, sepatunya apa, ya ditanggung semua. Wah, jadi sisa masih sekolah mana ki, sisa mak guru mana ki. Iya. Jadi ya sekolah ini tentu Bung Alil ya. Bahkan ini sekolah yang ada skala prioritinya Bung Alil. Ya skala prioritas itu memang adalah orang yang keluarga miskin. Iya. Ya, jadi bukan diperuntukkan bagi orang yang sudah mampu secara ekonomi Bung Alil. Spesial ini bagi orang yang miskinnya ya. Ini harus di stressing sebenarnya. Ini malah miskinnya itu ekstrim lagi Bung Alil. Iya, itu targetnya presiden ini Bung Alil. Sudah miskin ekstrim lagi. Nah saya tidak tahu, belum dapat terminologinya ini, kemiskinan ekstrim ini seperti apa ini Bung Alil. Yang jelas itu targetnya Bung Alil ya. Orang yang miskin. Nah mudah-mudahan nanti kalaupun ini jadi, kita berharap ini jadi karena ini sangat membantu tentu warga baru yang miskin. Ya mudah-mudahan nanti di dalam implementasinya betul-betul orang miskin yang sekolah lagi di situ yang mendapatkan fasilitas itu yang memang tidak mampu Bung Alil. Nah di sini nanti ada kontrol dari semacam kita semua inilah untuk melihat bagaimana betul-betul orang yang berada di sana adalah orang yang memang sesuai dengan kriteria itu Bung Ali. Iya. Oke, ada Rudi apa ini komentar? Ya, selamat pagi Rudi apa? Saya kira di Jakarta Ki Bang Jalil. Wah. ada mi pulang toh. Iya. Banca-banca. Ini kayaknya boleh ya banca-banca Napa enggak? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akreba banca-banca, mudah-mudahan sehat-sehat Ki bersama dengan keluarga. Ya, ya menyempatkan diri untuk mengikuti acara kita di pagi ini. Wah, boleh umrah nasang Om. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya biasa tuh kok boleh umrah Om Ilo. Ada metona umrah ya, pola metoni haji Bung Ali. Oh iya. Apa lebih metoi patah pulau sona seding. Iya. Ya mudah-mudahan nih sehat-sehat Ki Om Banca. Ya. Jadi untuk Anda semua yang masih mengikuti acara kita di pagi ini, ya tak lupa kami aturkan selamat pagi untuk semua, dan selamat mengikuti acara IGA Radio, acara obrolan pagi, atau Ogi baru menyapa. Iya, ada Mario, selamat pagi. Oke, selamat pagi. Kemudian Sahri Banong, Rusdi, assalamualaikum. Assalamualaikum, santun pagi baruku. Oke, selamat pagi ya. Waalaikumsalam untuk Sahri Banong. Iya, makasih banyak untuk banca-banca sudah kirim kopi. Kopinya ini
sudah dikirimkan ke sini. Ya Pak Dek penuh nainu kopi Omi Loro. Iya maku tadi tope ngopi-ngopi ya. Kalau di Makassar pagi-pagi ya makan buah saja. Apalagi kalau ada mie kue-kue Bung Adil. Banyak penjual kue di sini. Oh ya. Cuma beda kue yang terbang-terbang ya. Iya. Seperti itu. Iya. Ada kan biasanya kue-kuenya itu yang terbang-terbang ada donatnya. Betul. Iya. Iya. Apa ini? Sari Banong, Rusdi, lagunya Bang. Bang Haji dulu bosku. Iya. Mama tu kupat capur ngeputar kangen bunda moira. Iya. Iya, Mario Rio. Apa tema hari ini, Bang? Oh iya, temanya hari ini ya bebas, tapi tadi sempat kita diskusikan atau obrolkan pagi ini terkait dengan sekolah rakyat di Kabupaten Baru ya. Jadi aku bahasan atau definisinya atau sekolah rakyat. Jadi semua masyarakat Kabupaten Baru bisa sekolah di situ atau hanya yang miskin saja di situ atau bagaimana itu, Om Milo? Saya belum tahu banyak juga Bung Lil, karena saya belum terlalu banyak membaca referensi terkait sekolah rakyat itu Bung Lil. Apalagi saya tidak di studio ini, jadi studio darurat ya Bung Lil ya. Kalau di studio kan lengkap perpustakaan saya di situ. Jadi begini, kalau kita mau berpikir target 1.000 siswa orang miskin di Baru, nah inilah yang menurut saya harus hati-hati karena jumlah penduduk di Baru kan tidak seberapa Bung Alil ya. Iya. Mestinya yang dijadikan indikator juga itu ya memang harus juga menggunakan data kemiskinan Bung Alil ya. Iya. Karena ini kan betul-betul sekolah yang itu tadi saya katakan diperuntukkan oleh miskin ekstrim gitulah. Ekstrim sekali ya, terlalu miskin sekali itu Bung Alil. Iya. Jelas Tidak ada di bawahnya itu. Tidak ada mungkin di bawahnya itu kalau menurut terminologi kemiskinan yang ada di pemerintahan kita. Iya. Nah cuma pertanyaannya kemungkinan kalau misalnya jumlah siswa ini juga mudah-mudahan saja tercover Bung Alil ya. Iya. Juga tidak, pertanyaannya kan kemungkinan bahwa karena mungkin Parepare belum, Pangkep belum, kalau baru kebetulan yang dapat rezeki ini Bung Alil ya. Apakah ada kemungkinan bisa dari daerah-daerah lain yang juga bisa masuk misalnya di situ Bung Alil sesuai dengan kriteria itu. Ini kan enak sekali nanti di sekolah ini Bung Alil. Coba bayangkan itu orang tidak pakai kapur lagi, tidak pakai apa itu sudah pakai iPad lagi Bung Alil. Jadi betul-betul menggunakan teknologi Bung Alil, teknologi informasi ya. Menggunakan alat-alat seperti itu kalau kita baca di beberapa referensi, dan ini terintegrasi dari beberapa kementerian, bukan hanya Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, kemudian pokoknya ada beberapa lah Kemendagri, pokoknya banyak ya kementerian yang terlibat terintegrasi di dalam sekolah rakyat ini Bung Alil. Dan memang kalau kita lihat lokasi yang dibutuhkan itu memang besar Bung Alil. Itu kalau saya lihat-lihat itu dari beberapa yang pernah saya baca, mudah-mudahan saya tidak salah, itu minimal itu sekitar 9 hektar Bung Alil. Wah, luasnya Jadi memang besar, luas yang dibutuhkan karena itu tadi ada asrama. Coba bayangkan kalau semua orang diasramakan, ada asrama putri pasti ada laki-laki ya, pria. Kemudian sarana olahraga lagi, bisa saja nanti di situ bukan hanya lapangan voli, lapangan takraw, mungkin saja lapangan semacam futsal, sepak bola juga ada. Karena ini kan nanti setiap tahun akan dievaluasi dan setiap tahun akan bertambah. Untuk tahun 2000, sebenarnya ini kalau kita lihat program ini, launching sebenarnya itu sudah Juli 2025 Bung Ali. Iya. Jadi mungkin pembangunan dulu di 2025 ini dimulai Juli bersamaan ada pembangunan. Kemungkinan tahun ajaran berikutnya itu 2026 sudah mereka jalan Bung Alil. Iya. Ini Rio, dari mana pendanaan itu sekolah rakyat Bang? Ya. Iya. Anggarannya kan dari APBN itu Bung Alil. Iya, APBN. Iya.
Ada Ada ibu. sharing Iya, iya. pembiayaan Bung Khalil. Biasanya kan seperti itu sekarang sharing pembiayaan sama dengan membiayai ADD sebenarnya. Ada sharing dengan daerah kan seperti itu Bung Khalil. Dan ini juga terjadi paling tidak daerah menyiapkan lahannya Bung Khalil sampai pembebasannya. Dana untuk pembangunannya barangkali infrastrukturnya nanti itu melalui APBN Bung Khalil. Iya. Ada ini Kak Yos Dahlia 7 hektar JAD. 7 ya, ya. Iya iya. Ya sekitar itu berarti kalau kemarin di sana hanya ada kurang lebih 3 hektar ya mungkin itu salah satu alasan sehingga Lawalu mungkin yang dipilih Bung Khalil. Iya. Jadi Ya itu tadi saya katakan mudah-mudahan ini adalah indikator atau startup awal bahwa ini ada progres karena sudah mulai ada pembebasan lahan ketemu dengan ini kan Bung Khalil. Biasanya kalau belum ada sinyal kan tidak mungkin kita lakukan itu Bung Khalil. iya. Ya, jadi kita sebagai warga baru ya kita hanya berdoa mudah-mudahan ini tidak ada hambatan lagi Bung Khalil. Karena ini pasti semua orang daerah akan berusaha ini Bung Khalil. Karena di sini dana besar ini Bung Khalil untuk membangun itu besar Bung Khalil, dana yang tentu ya anggarannya bukan sedikit. Pernah kita dengar-dengar itu kurang lebih berapa miliar, 10 miliar itu. Iya. Jadi kalau seumpama anggaran itu turun ke baru kan, wah, iya. Jadi lebih ya lebih banyak ini anggaran turun ke baru lebih bagus. Bisa memberikan impact kepada bergeraknya sektor-sektor real Bung Khalil. Iya. Jadi, karena bagaimanapun kan membutuhkan yang namanya bahan, membutuhkan pasir, batu merah, semen dan sebagainya Bung Khalil. Dan itu ya tentu ada geliat ekonomi yang besar ketika proyek ini masuk di baru. Artinya realisasi Bung Khalil. Iya. Ini Pak Ratusin Intel TikTok, selamat pagi. Selamat pagi nih Pak Ratusin Intel TikTok. Kemudian Mario Rio, mudah-mudahan gitu yang ditempatkan atau direktur yang berdomisili di daerah baru yang memudahkan mobilisasi, maksudnya guru maksudnya. Iya. Dari yang saya baca di depan saya ini Bung Khalil, coba bayangkan itu diperkirakan oleh Kemensos ya, memperkirakan itu biaya per satu orangnya itu dalam 1 tahun sekitar 48,25 juta. Apanya itu? Coba bayangkan itu per siswa. Ya. Itu informasi dari mana Bang Il? Ini saya Bung Khalil ya, katakanlah saya lansir dari media ini Bung Khalil. Iya. Kumparan News ya. Iya. Pernyataan Mensos, anggaran sekolah rakyat 42 juta per siswa per tahun. Wah. Berarti jadi di sini saya langsung sambungkan lagi Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf Gus Ipul menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran operasional sekolah rakyat untuk tahun ajaran 2025-2026 diperkirakan mencapai 2,3 triliun. Oh, yang kan itu Bung Khalil. Singa tuh ya. Singa sih tongko alam. Betul seperti itu. Iya nih, luar biasa. Anggarannya. Sebenarnya dari segi ide, dari segi program bagus. Ya, menurut saya negara memang harus hadir di dalam kebutuhan dasar bangsa rakyatnya Bung Khalil. Itu kan filosofi ketika negara ini didirikan Bung Khalil ya. Termasuk pendidikan, sehingga banyak kan dulu yang mengatakan sebenarnya bukan kita mau makan gratis, justru kita mau pendidikan gratis. Nah, ini lagi bentuk keseimbangan menurut saya yang dilakukan oleh presiden kita ini, meskipun sekolah rakyat itu kan bukan baru sekarang yang kita dengar ya Bung. Dulu di zaman Orde Baru juga selalu ada sekolah rakyat, bahkan orang-orang tua kita mungkin banyak ya. Justru dari sekolah itu Bung Lele. Apakah idenya bagus, sangat bagus sekali. Mudah-mudahan berjalan sesuai dengan konsep Bung Lele.
Ya, kalau demikian coba kita, ya yang penting tadi itu tadi implementasinya. Jangan sampai lagi pakai KTBLC lagi, pakai ordal apa dan sebagainya sehingga orang yang tidak memenuhi syarat masuk lagi. Coba bayangkan itu kalau fasilitas alat-alat perangkat teknologi semua dilengkapi, Bung Adil. Ada asrama makan semua ditanggung, enak bener itu Bung Adil. Iya, katanya 6 SD 6 tahun tambah lagi SMP 3 9 12. jadi gabung di situ semua di mulai SD. Gabung. Iya. Nah, ini peratusin Intel TikTok. Rakyat miskin harus cerdas untuk bertahan hidup. Orang miskin tidak boleh sakit dan di sini tercipta sekolah rakyat. Iya. Iya. Ya, bagusnya ya kalau banyak kan juga biasa yang kita dengar Bung Alil ya, Iya. bahwa pendidikan SD, SMP, SMA ini kan baru basic Bung Alil. Belum merupakan pendidikan yang melatih atau membekali orang untuk memiliki skill Bung Alil. Oh iya. Ya kan seperti Dasar itu. mau perekena. Masih dasar Bung Alil. Iya. Cuma bedanya ketika nanti mungkin dia mau masuk di perguruan tinggi yang bonafit, Iya. perguruan tinggi yang punya nama, punya alumni yang bagaimana, mungkin dia sudah punya dasar karena Iya. dia sudah ditempa. Padahal sebenarnya juga yang perlu dipikirkan oleh negara sebenarnya Bung Ali adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja kita ke depan ini yang memiliki skill, keahlian yang langsung bisa masuk di dalam dunia kerja. Ketika dia tidak bisa lagi lanjut pendidikan di S1 katakanlah seperti itu Bung Alil, karena masih jarang kan kita dengar S1 itu gratis dan sebagainya Bung Alil. Nah di situ dia bisa langsung kerja. Nah kalau masih tingkatan di 12 di SMO itu Bung Alil, menurut saya masih sulit untuk kompetisi di dunia kerja karena belum punya skill. Yang dibangun di situ mungkin nanti ya paling ya pendidikan karakter dan sebagainya Bung. Seperti itu. Iya, ini Rahmat SP dasarnya 12 tahun, lama banget. Meta naseng, iya. Iya, lama. Iya, Mario Rio. Wait and see, sekolah rakyat perlu dicoba. Kalau kurang optimal dievaluasi aja. Iya. Iya, kemudian peratusin Intel TikTok. Saya sangat sarankan anak-anakku semua untuk melanjutkan sekolah di SMK supaya punya dasar dan skill. Ya, ini harapannya. Oke. Betul. Kan banyak juga orang yang realistis. Dia sudah mengukur tingkat kemampuan ekonomi keluarganya sehingga begitu selesai di SMP dia lebih memilih sekolah kejuruan. Dan selain sekolah kejuruan misalnya kayak di SMK, mereka juga membekali dirinya dengan lembaga-lembaga yang kursus-kursus singkat ya, untuk mendapatkan skill dan pengetahuan. Karena itu terus terang kalau kita mau jujur, justru mereka ini sebenarnya cepat untuk mendapatkan pekerjaan dan lepas dari beban tanggung jawab orang tua, Bung Ali. Nah, oleh karena itu menurut saya satu kelebihan di kota-kota besar seperti Makassar dan sebagainya karena banyak lembaga-lembaga yang menyediakan jasa seperti itu. Nah, kalau kita di daerah kan sangat minim, harus diakui. Nah, oleh karena itu tidak ada yang bisa kita andalkan ke depan untuk membekali skill ya kecuali ya lembaga yang dimiliki oleh pemerintah itu tadi. BLK. Apalagi itu? BLK. Seperti itu. Ya, kalau di Makassar itu 6 bulan, 3 bulan bahkan mungkin bisa di bawahnya sudah bisa melahirkan tenaga-tenaga yang memiliki skill yang bisa berkompetitif di dalam dunia kerja seperti itu. Iya, betul yang kita bilang itu karena di Makassar di kota-kota banyak lembaga apa kata LMP apa lembaga pelatihan. Ada masalah komputer Bung Alil ya. Iya. Kemudian kalau alat berat ini ada lembaga. Ya di baru lembaga-lembaga menyediakan jasa sablon saja. Yang modern itu tidak ada Bung. Iya. Layout saja itu tidak ada, orang otodidak semua belajar kan. Padahal kalau dipelajari itu kan cepat itu sebenarnya.
Dan itu langsung mereka bisa bekerja dengan yang punya bekal-bekal seperti itu, Bung Halil. Kemudian ada sertifikasinya di Sekolah rakyat ini juga Iya. diajari seperti itu. Iya, Ada keterampilan-keterampilan juga yang bisa dimiliki sehingga ketika orang selesai di situ bisa langsung digunakan di pasar kerja. Iya. Ini ada untung ada ciri. Makanya yang punya skill lebih baik merantau. Wah. Ya. Iya. Yang punya skill, iya cocok tuh. Mega tuh kasih angka skillku ya pasti lo kamu merantau, Bung Halil. Iya. Seandainya ada usia tidak seperti ini, merantau Tony. Merantau, Bung Halil ya. Karena itu banyak keluarga-keluarga yang bahkan ada yang tidak sampai tamat SMA, Bung Halil. Tapi punya skill. Tamat SMP saja. Tetapi sejak kecil dia sudah bawa truk gitu lah. Maksudnya SMP mah bawa memang nih truk. Iya. Nah, jadi mulai pertama 4 roda naik sampai 10 roda. Akhirnya justru kadang kita kalau dia telepon, Om bagaimana berapa gajinya Om di tempat kerjanya di baru. Kalau kita di sini sudah gaji 12 juta di luar lagi misalnya kalau apa ya istilahnya itu Bung Halil. Kalau dia lembur ya, bonus-bonus lagi. Dan semua fasilitas kesehatan, BPJS, apa semua itu ditanggung oleh perusahaan dan dia seramakan. Iya. Modalnya cuma apa? Cuma bisa punya pengalaman bawa truk 10 roda, Bung. Artinya kalau pernah kerja di Marwali, pernah kerja di mana, sudah dibikinkan itu pengalaman kerja mungkin. Kalau itu dia ke Ternate, dia ke Papua, gampang sekali dia masuk, Bung. Apalagi memang sebenarnya banyak juga operator saya tidak bisa, bukan operator sih namanya itu, mungkin dia sebagai punya peranan barangkali katakanlah dia bagian SDM atau dia punya jaringan yang merekrut anak-anak pulang kampung bawa lagi 10 orang keluar bawa 10 seperti itu. Ada dulu anak-anak di rumah 3 orang itu mencuci mobil saya, itu bersaudara. Mereka sekarang sudah punya mobil semua. Kerja di mana? Ya, begitu tadi selesai lagi di Papua, di Ternate, dia pindah lagi dan berlanjut terus Bung Halil. Karena itu tadi perusahaan itu tidak melihat kau sarjana atau apa, dia melihat apa skill apa yang pernah memiliki dan pengalamanmu pernah kerja di mana saja. Dan yang baik kalau dia datang baik justru diam yang sekarang traktir dibawa ke jalan. Nah gajinya 15 juta. Coba kalau ya kalah lah eselon berapa itu eselon 2 di baru. Coba anak muda yang belum berkeluarga bergaji 15 juta, taruhlah dihabiskan 5 juta di kampung orang jalan damai. Tapi masih ada 10 juta, makanya rata-rata punya mobil baru karena angsuran kendaraan itu paling ya 3 jutaan apa selesai mobilnya ya merit. Iya. Botus ya. Ini Rahman SP, betul BLK hanya 3 bulan sudah bisa menjahit mekanik, tukang AC dan operasikan mesin las. Iya. BLK peratusin. Saya sangat bangga jika penghasilan pajak lebih dialihkan untuk rakyat miskin. Karena tercakup di Undang-Undang Rakyat Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh negara. Itu pendapatnya Peratusin ini. Iya. Cocok ya. Iya, cocok di. Iya, Rahman SP. Dengan anak terlantar kan. Mestinya ya tugasnya apalagi namanya Basnas. Iya. Untuk apa ada saldo bermiliar-miliar kalau masih banyak anak miskin, anak fakir miskin yang terlantar tidak ada kegiatannya. Tanggung jawabnya itu dosanya nanti itu diambil oleh mereka itu kalau tidak digunakan untuk mengurus mereka itu karena baik agama maupun negara kan mengatur itu. Iya. Ada Rahman SP. Saya termasuk orang yang baru merantau di Kalimantan Utara. Oh iya. Iya. Peratusin, cuma kadang dalam proses pelaksanaan suatu proyek seperti sekolah rakyat ada saja perekandoi. Iya, tapi mudah-mudahan tidak ya. Kita berpikir positif saja. Ya mudah-mudahan Bung Halil ya, karena saya melihat ada progres yang baik dari presiden kita sekarang ini Bung Halil. Mudah-mudahan ini hanya bukan di awal-awal tetapi juga di seterusnya Bung Halil.
di dalam proses pemberantasan korupsi itu beliau kan ketika memberikan pidato atau sambutan itu tegas dan bahkan bersemangat sekali. Mengingatkan agar lebih hati-hati dan jangan lagi lakukan pola-pola seperti itu. Nah beliau ini kan sangat paham sebenarnya bagaimana pola-pola korupsi. Jadi sekarang kalau kita lihat di media-media hampir setiap hari kan itu Kejagung, Kejati, Kejari, itu kan apa mereka melakukan OTT atau mengembangkan kasus itu dan untuk sementara yang paling banyak saya lihat itu adalah perjalanan dinas Bung Lilian anggota-anggota DPR itu tadi. Perjalanan dinas yang fiktif Kapang di yang fiktif. Ada yang sudah dibayarkan, uangnya sudah dicairkan, habis tidak ada perjalanan, ada juga seperti itu Bung Ali. Bagaimana itu yang belum dicairkan? Kong kali kongnya seperti apa itu? Tak balik tuh sekarang orang semakin hati-hati Bung Ali, karena kalau kita lihat salah satu roh mestinya kan sebenarnya sekarang ini korupsi di Indonesia ini sudah tidak merajalela dan makin berkembang Bung Alil. Karena salah satu roh didirikan yang namanya KPK menjadi lembaga penegak hukum yang super body kemarin itu Bung Alil. Adalah ada fungsi pencegahan di situ Bung Alil. Pencegahannya dalam bentuk pemberantasan tapi ada fungsi pencegahan. Tapi kalau kita lihat sampai hari ini, kadang kita berpikir mohon maaf ya. Untuk apa lagi ada KPK kalau sekarang ini kejaksaan ya lebih ini kayak lebih tajam lagi dalam pemberantasan korupsi. Sementara anggaran yang dikelola oleh Badan Anti Rasuah ini kan juga bukan sedikit Bung Ali. Tapi mudah-mudahan setelah melihat fenomena bahwa kejaksaan ini mulai menggila, mulai gaspol dalam menangani korupsi, mudah-mudahan KPK bisa kembali ke kitanya Bung Alil meskipun ya memang mereka juga ada hambatan karena ada beberapa perubahan kemarin yang Bung Alil terkait dengan KPK itu sendiri sehingga dia tidak super power lagi. Ibu Lilis ini komentarnya SR dibentuk menggantikan SD jadi ijazahnya nanti ijazah SR kembali ke pendidikan dasar kolonial. Ya. Saya bilang kemarin kan zaman dahulu kala Bung Alil. Jadi ya bapakku biasa roh almarhum. Ke Monrek Bolan Arung Arungnya roh keluargana surna pengodang yang dulu jadi gubernur Sulawesi Selatan namanya di Menaungi Mantang Wali Kota Parepare. Jadi napodani reke yang uherre kada. Ekonomi tu masih kolar reko SR. Dan semuanya. Kadai, nanti bawa aku masih kolar kore. Mage, mak. Nah lama kita sebelah Balandai, Balandai. Karena orang tuanya diambil di tengah laut oleh orang Belanda dan tidak jelas kuburannya sampai hari ini. Kakek saya seperti itu mulai. Diambil, hilang di tengah laut, perahunya jam pulang. Paresa yang kasih pabu tahu huruf merologi paresa surat-surat naga di lengkap. Tapi ya alamin oleh pati ini lo tega tidak jelas kuburannya. Itu dulu di mudah-mudahan dek naga. Kalau ini ndak Bung Ali. Saya rasa apa yang di program Pak Prabowo ini sangat bagus untuk daerah-daerah memang yang tepat. Daerah yang tepat itu maksudnya saya adalah tingkat kemiskinan, terlantar anak yang betul-betul tidak sekolah, tidak mampu memang tinggi dan itu kan rata-rata biasanya berada di pusat-pusat kota Bung Alil ya. Karena memang jumlah penduduknya juga yang banyak. Nah mungkin nanti ada semacam substitusi lah, apalah istilahnya saling mengisi bagi daerah-daerah kayak Baru ini kan jumlah penduduknya juga tidak terlalu banyak mungkin ke depannya ya mungkin kalau Parepare belum punya ya mungkin kayak bergabung di Baru seperti itu ya kita berharap mungkin seperti itu. Ini kemarin juga itu Milo sempat saya jalan pas kan di lampu merah ke Senen traffic light itu kan ada ini pengamen kuber katanya pengamen apa jarak biasa tuh apa pengamen kumi kota-kota
Ya, katona pengamiku. Iya, pole saliwang. Iya. Ya, jadi Weni sampaikan langsung ke Polsek Tanah Terilau. Kada ke angka pengamen. Beberapa menit kemudian, potongan nak langsung kada ini sudah ada di Polsek. Beh gercep to. Jadi langsung ditangani. Apakah meton asing otuna penyuluhan ngero Polsek Kapolsek Tanah Terilau kada. Kalau ada apakah pengamen atau pengemis yang ada di lampu merah itu biasanya tolong sampaikan. Jadi ya nero Wendi. Ya karena yang begitu kan juga biasa terorganisir, Iya. Dikelola juga oleh oknum-oknum yang menjual kemiskinan, tapi hanya untuk kepentingan dirinya sebenarnya. Jadi biasa itu kalau dari Makassar di drop pakai mobil, setelah itu mereka dijemput lagi kembali Bung Halil. Seperti itu. Angkat profesional makro zaman-zaman. Malah ada kemarin yang lucu itu di mana di daerah itu sempat saya lihat di TikTok itu. Orangnya sehat, orangnya apa, tapi dia suka mengemis dan menurut dia dalam sehari itu dia bisa dapatkan 5 juta Bung Halil dengan modal mengemis saja. Coba bayangkan itu. Nakal pegawai. Jadi ngapain katanya mau jadi ini? Cuma modalnya minta-minta saja, pakai baju yang sedikit agak-agak kusut, minta makan, minta apa sama orang. Kasih duit itu. Tapi diambil diperiksa sama berapa kali sudah mereka memang berurusan dengan polisi terkait dengan itu. Tapi dia tuh ajar tadi. Tidak jarak karena itu bagian profesi dan ada juga memang karakternya orang, karakter mengemis memang bukan. Ada pengemis modern, profesional, ada pengemis. Sama di Baru kemarin kita lihat motifnya diganti lagi, jadi tidak terlalu kelihatan bahwa itu mengemis. Tapi di lampu merah di kota itu, mabalut tisu kan, Bung? Iya, mabalut tisu. Orang tua, tetapi kelihatan kan ada beberapa anak kecil juga yang ikut, Bung. Dan mestinya sebenarnya anak-anak kecil seperti itu yang usianya masih usia sekolah itu harus ditangani oleh sosial misalnya. Apakah dia impor dari daerah lain misalnya Makassar atau daerah dari atasnya lagi Makassar, karena ada juga daerah yang di atasnya Makassar biasa memang menyediakan seperti itu. Dan ada juga di daerah-daerah di sini di Makassar dan daerah-daerah tertentu yang memang boleh dikata sebagian besar penduduknya di situ memang seperti itu, Bung. Iya. Ini jasa Parmeto ini. Ada nih Mario Satpol PP dan Dinsos seminggu sekali baiknya turun razia. Ya cocok. Betul. Iya. Apa anu maksud tuh karena orang gila kan juga persepsi itu Bung Walil. Nah sengama dia mau tetap berrokok kasihan kan atau jadi jangan kan gitu Bung Walil, orang yang pengemis begitu di lampu merah, kemudian ODG apa itu orang ODGJ gangguan jiwa misalnya Bung Walil ya. Nah banyak juga tuh gaya-gaya sekarang itu yang mengatasnamakan agama, bahwa apa ya untuk minta sumbangan dan sebagainya, itu menurut saya harus jelas itu izinnya Bung Walil. Kalau tidak ada izinnya nggak boleh. Kita nggak tahu di mana itu mau dibawa kemana dan bagaimana proses apa ya maksudnya, apakah betul itu sampai itu tidak itu. Makanya saya ada izin biasa kalau dia begitu ya. Betul Kes Bangpol ada. Bahkan menurut saya penting karena kalau tidak waduh. Bahkan sampai di satu tanggung apa formalitas nampam itu doa tas sen biasa mah puluh juta tuh narung tuh telung ngesom. Iya. Bahkan biasa ke kantor desa seharusnya itu ataukah di RT untuk ada izin supaya harus ada izin. Iya. Apa kita biasa yang door to door itu yang ke rumah-rumah itu. Kan itu kayak orang tua, kenapa ya orang tua ini yang bawa begini, ada mapnya, kemudian disodorkan list gara sana kok diisi nama. Iya. Itulah apa modus dia pakai banyak. Iya. Kan kerasnya kehidupan, tapi ada juga memang orang yang memanfaatkan peluang, apalagi kalau momen pada bulan-bulan tertentu. Prepaneng.
Purepane Iya. atau Tama Irama Langit Iya. atau Sujumai. Ya. Maka identik kita itu umat Muslim ya, hari Jumat itu kan berkah ya. Iya, bersedekah banyak Jadi bersedekah. mega tuh namanya. Iya, iya. Kalau menurut saya sih sebenarnya kalau memang mereka berhak, Iya, iya, nggak ada sih persoalan. Tapi iya. ya lebih didaftar di katakanlah di dinas sosial, terdaftar di Basnas lah apa dan sebagainya, bukan ke jalan-jalan begitu. Dan saya yakin bahwa yang ada di jalan itu di lampu-lampu merah di daerah kita itu bukan orang dari sini, Bung Ali. Iya, orang dari luar di. Iya. Iya. Seraja Channel, potensi bisnis katanya ini, jual kesedihan. Iya, Bung Ali. Bisnis toma kayak nasi kan, tapi jual kesedihan apa macam? Iya, apa jangankan orang miskin yang menjualkan kemiskinan, Iya, orang kaya pun terkadang menjual tangisan, Bung Ali, Kenapa bisa? untuk lebih kaya lagi. Oh begitu. Terima aja bayar orang lebih konten Bung Ali Rero kan tahu tanpa main resi follower nano. Oh iya, mereka sih menonton. Bisa Ya. jadi ya sandiwara. Oh ada kayak begitu juga. Ada juga. Oh Itu namanya pencitraan kan. oh iya. Oh itu namanya pencitraan di. Aku kue mas katoni rumahku ke masyarakat nilai nama kerkadai pencitraan. Iya iya iya. Ya, sudah mulai. Iya. Tapi yang kata tuh pejabat-pejabat buat konten apa? Ya. Iya. Yang paling menarik ini kan di Sumatera Bung Alil ya. Iya. Yang di OTT oleh kejaksaan ya kalau saya tidak salah itu Bung Alil ya. Yang PUPR-nya itu. Itu jeleknya itu, bukan jeleknya, itu hebatnya itu digitalisasi itu Bung Alil karena namanya jejak digital kan. Nah, jadi kebetulan dari Medan dibawa ke Sumatera Utara, sampai di Sumatera Utara dijadikan kepala dinas lagi PUPR, dan pada saat dia sidak, keras sekali, dia injak itu aspal. Gitu. Apa nih? Apa kerja kamu ini? Benar ini, bongkar semuanya. Korupsi saja kalau begini. Karena lama keluar dia yang keluar dari tangan kejaksaan. Nah OTT jadi pusing sebenarnya di bawah. Berarti sekarang ini memang orang kalau bagaimana ya biasanya itu kan karangan-karangan bunga orang berduka orang berbahagia. Ini Bung Alil sekarang ini kalau orang di OTT atau tersangkut masalah hukum justru dibuatkan karangan bunga ucapan belasungkawa, bersyukur. Alah. Ya. Bahaya tuh kasih. Iya memang. Ini ada ini komentar ini ada Cipadausi ya, susah pasennya. Ya, bagaimana itu yang minta sedekah yang dari luar? Bagaimana itu Om Milo? Kalau minta sedekah orang luar ini tidak ditahu bilang siapa ini sekarang itu Bung dapat tamak maga masuk ku yayasannya atau bagaimana kan betul jadi sekarang itu Bung Alil tidak ada yang susah untuk dipalsukan, gampang marah palsukan maku ke dokumennya palsukan tanda tangan Pak Desa, Camat, Bupati atau apa tuh. Kemudian turun cari sumbangan Bung Alil. Kan gampang aja semuanya dibikin itu. Siapa mau cross check lagi bahwa benar kan nih Pak Desa benar Morona dan sebagainya. Ya seperti itu. Jadi dari kita saja memang perlu hati-hati misalnya yang seperti itu. Nah kode to mana memberatkan taseding ya dikasih, tapi kalau tapi kalau ada teman-teman saya dulu berpandangan dia tidak memberikan karena persoalan edukasi Bung Alil. Karena kalau kita memberikan juga yang begitu baru bukan haknya orang sehat, orang kuat yang mestinya tidak seperti itu kan kita juga merasa ikut membentuk karakter mereka semakin semakin serius dengan pekerjaan yang dia lakoni Bung Alil. Seperti itu. Ya, makasih banyak ini untuk Universitas Muhammadiyah Baru. Wah, ini keren love ini Om Milo. Oke. Iya, dan siapa tahu ada yang ingin bergabung, komentar terkait dengan bincang-bincang kita. Ini kita masih santai-santai saja dulu, menyerap aspirasi saja dari teman-teman.
Dan minggu depan insya Allah kita mudah-mudahan sudah bisa hadir on time, Bung Halil. Iya, iya. 7.45, jadi setengahnya itu dulu 15 menit menyapa-nyapa bukan lagu seperti biasa. Ipel-pelai Saya lihat TikTok itu seperti itu. Kemudian kita sudah mulai membahas tema-tema yang lebih perlu juga kita bicarakan yang menjadi ini ya, menjadi pembicaraan publik ya. Termasuk yang saya sampaikan ke Bung Halil bahwa terlepas apakah salah satunya atau kedua-duanya tidak bersedia terkait dengan dualisme KNPI di Baru ini. Tetap kita akan membahas, kita ingin mendengarkan pendapat daripada tokoh-tokoh masyarakat di Baru, pemuda, organisasi lain yang ada di Baru, apa kira-kira tanggapan mereka terkait dualisme ini. Karena ini juga membuat pemerintah daerah semakin bingung, Bung Halil, kalau ada dualisme seperti itu. Apalagi saya dengar-dengar salah satunya ini juga melakukan gugatan, Bung Halil ya, di lembaga yang disediakan oleh negara terkait dualisme itu, karena mungkin dia merasa dia lebih sah menurut undang-undang, Bung Halil. Oleh karena itu menurut saya, nah pemerintah juga pasti bingung karena ini kok persoalan legacy, Bung Halil, legalitasnya juga dan sebagainya, karena ini persoalan tanggung jawab karena di situ ada pengelolaan anggaran, Bung Halil ya. Tapi kalau bisa mengatakan kalau anggarannya 70 juta dibagi dua aja 35 nggak bisa begitu. Tapi bagaimana itu kalau legalitas semua punya legalitas aman semua. Ya bagaimana itu Om Ila, bagaimana? Tidak, Bung Halil. Saya sudah dapat beberapa apa dan sebagainya. Ada yang dianggap memang lebih memiliki lebih lengkap lah. Oh begitu dia. Iya. Ada yang memiliki legalitas ini yang lengkap. Iya. Dan sekarang kan sudah proses pemanggilan itu, dipanggil OPD yang bersangkutan yang terkait dengan itu. Wah, makanya saya bilang ini bagus untuk kita bicarakan ini untuk cari solusinya, Bung Halil. Karena bahaya juga. Makanya katakanlah misalnya Dispora tidak mau mencarikan uang untuk sementara untuk anggaran kemudaan, ya wajar juga karena mereka juga bingung. Jangan sampai ikut terbawa-bawa kan, Bung Halil. Iya. Nah, seperti itu. Kan bisa juga mereka dikomplain, bisa mereka dituntut, Bung Halil. Oleh karena itu ya perlu dipikirkan bagaimana mencari win-win solution, Bung Halil ya. Solusi itu? Ya apa saja lah. Misalnya dia melebur, mana yang lebih misalnya lebih diakui atau bagaimana. Pasti ada jalan keluar kalau ini. Makanya fungsi pemerintah itu mediator, fasilitator, Bung Halil, menurut saya dalam hal ini. Tidak boleh dia berpihak, dia harus netral terkait dengan ini, Bung Halil. Tidak boleh berpihak. Tidak boleh berpihak. Fungsi pemerintah itu kan seperti itu, Bung Halil. Jadi kalau ada kedua-duanya, ya ayo kita sama-sama bekerja sama jangan sampai kasihan juga terhambat kan kegiatan-kegiatan pemuda yang lain karena KNPI itu adalah tempat berhimpunnya kan organisasi-organisasi kepemudaan yang ada, Bung Halil. Dan ini menjadi contoh yang tidak baik sebenarnya kalau tidak bisa diselesaikan ini, Bung Halil. Iya. Ini Mario mereka bertahan dengan ego, bertahan dengan dasar mereka masing-masing, susah. Ini Mario. Dualisme perlu diselesaikan secepatnya, Bang. Supaya tujuan organisasi tidak menjadi kabur. Energi habis karena konflik internal. Betul, Bang Halil. Jadi ada dalam organisasi biasa itu, Bang Halil, ada goal kecil, ada goal besar. Goal kecil itu biasa kan egoisme individu. Goal besar kita kan adalah sebenarnya bagaimana kebangkitan pemuda ini, Bung Halil ya, untuk bisa berkontribusi di dalam pembangunan daerahnya, Bung Halil. Itu kan goal yang paling besar. Jadi kalau misalnya saya hanya ada ambisi, saya hanya mau dianggap saya adalah tidak boleh seperti itu, Bang. Ada goal yang lebih besar. Goal yang lebih besar itu adalah pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Baru yang ingin ikut berkontribusi di dalam pembangunan daerah. Seperti itu kalau menurut saya. Iya.
Oke. Ya. Dan untuk Anda semua yang masih mengikuti acara kami ucapkan terima kasih. Dan tentu kita di obrolan pagi baru menyapa ini atau Ogi baru menyapa, ya mudah-mudahan informasi-informasi yang kita sampaikan dan atau informasi yang Anda sampaikan ke kami ini menjadi bahan juga ke kami atau informasi baru bagi kami ya. Ya, Om Milo, kayaknya waktu kita sudah di 9.39. Iya, saya cuma ingin mengingatkan saja Bung Holil untuk 4 hari ke depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, kita diskusikan terkait dengan tema-tema yang berkembang hari ini. Sebenarnya kalau menurut saya lingkungan juga itu menarik ini Bung Holil. Menjadi pembicaraan di mana-mana ini Bung Holil juga ya. Iya, lingkungan terutama galian C. Dan mungkin kita akan diskusi juga tentang pendidikan Bung Holil. Kita ini belum pernah secara spesifik padahal membahas masalah pendidikan di Baru sangat banyak Bung Holil ya. Mulai dari beasiswa, sarana dan prasarana, asrama misalnya untuk mahasiswa. Nah mungkin kita tidak membahas tema general, kita mengambil yang spesifik saja misalnya seperti salah satu gugatan Gapembar kemarin yang mereka menginginkan ada asrama mahasiswa yang lebih baik, terutama Parepare dan Makassar. Ternyata anak-anak mahasiswa kita dari Baru yang tinggal di Parepare juga sudah mulai banyak Bung Holil. Jadi dulu itu yang pernah bangga atau inokui Jupanda makuliah kan Bung Holil. Kalau sekarang sudah tersebar Bung Holil, ada yang di Baru, ada yang ke Pare dan sebagainya. Atau mungkin kita berbicara tentang beasiswa, atau mungkin kita berbicara bagaimana daerah ini melahirkan dokter-dokter spesialis yang mulai dari sekarang dibiayai oleh daerah dan bikin kontrak mati Bung Holil, bahwa apapun yang terjadi saya akan mengabdikan diri saya di daerah kelahiran saya Baru. Saya tidak peduli berapa gaji saya di luar, tapi karena saya ingin mengabdi, karena saya dibiayai oleh daerah. Ini juga penting menurut saya, berapa sih yang harus disediakan oleh uang daerah itu Bung Holil untuk melahirkan orang-orang, apalagi kalau orang-orang miskin tapi berprestasi Bung Holil. Identifikasi itu, langsung arahkan saja. Sekarang kan tidak susah lagi kalau kita mau kuliah di kedokteran. Banyak swasta kalau kita tidak bisa dimasuk di negeri Bung Holil. Yang penting daerah yang menyediakan anggaran. Kalau itu saya lihat pemerintah daerah melakukan itu Bung Holil, luar biasa elektoralnya di mata masyarakat itu Bung Holil. Karena kendala kita kayak di rumah sakit ini, mohon maaf saya singgung masyarakat Baru. Karena banyak dokter-dokter spesialis kita itu yang memang domisilinya di Makassar Bung Holil. Dia naik kereta dari Makassar menuju ke rumah sakit sampai jam 10. Orang sudah antri pagi-pagi, datang dari Pujananting, datang dari Palandro, Taneteri aja. Ini orang yang datang ke rumah sakit ini kan orang sakit Bung Holil. Ada kadang dipapa pakai kursi roda, ada yang sudah bagaimana, mereka harus menunggu Bung Holil. Nah, coba bayangkan mereka kalau dia adalah orang kita Bung Holil. Dikasih asrama pasti dia tempati, dikasih rumah pasti dia tempati. Nah, menurut saya kita perlu bicara juga spesifik terkait dengan itu. Bagaimana daerah hadir untuk anak-anak kita yang ke depan bisa mengisi pelayanan-pelayanan kesehatan yang ada di Baru. Bukan hanya di rumah sakit Bung Holil. Puskesmas juga kita masih kekurangan tenaga-tenaga ahli, dokter-dokter ahli seperti itu Bung Holil. Saya rasa namu maragan aku beru tetap engkau pesena Bung Holil. Bukan kita tidak memprotek orang di luar, tapi ini fakta yang terjadi di lapangan, bahwa bayangkan itu di tengah-tengah modernisasi, di tengah-tengah semua dinilai dengan money Bung Holil. Ini harus menjadi pertimbangan kita ke depan. Kita tidak mau dengar lagi bahwa kenapa setelah terangkat tidak bekerja di Baru. Dia bekerja ke Kalimantan, karena gajinya di sana bagus. Kenapa dia kembali ke Makassar? Atau kerja lagi di Baru tapi kerja juga di Parepare, kerja juga di Makassar, padahal tugas utamanya di Baru. Coba bayangkan itu. Tapi nak Kota Baru teteng ke pesena Bung. Panjang, disekolahkan dari awal dan ada kontrak mati kalau menurut saya. Jadi tadi itu terkait dengan pendidikan. Jadi sekarang betul ini Om Milo yang ada sekarang itu jadi tidak jauh-jauh Maki.
mau kuliah sudah ada di Baru, sudah ada Universitas Muhammadiyah ini, kemudian ada di Iqbal Ghazali. Cuma Bung Alil, saya ingin sedikit mengomentari nih. Ada sedikit perasaan tidak nyaman saya. Kenapa itu, Amila? Sedikit-sedikit daerah ini kan selalu berkiblat dari kampus-kampus, katakanlah perguruan tinggi swasta, apakah itu negeri, itu dari luar, Bung Alil. Kenapa kita bilang begini? Kalau saya maunya diberdayakan juga kampus-kampus kita yang ada di daerah kita sendiri, libatkan mereka dalam pengabdian masyarakat, Bung Alil. Contoh? Itu kan ada program-program pemerintah, jangan sedikit-sedikit rujukan selalu lagi ke Makassar, A dan B, tidak usah saya sebutkan nama, Bung Alil. Sehingga dosen-dosen kita yang ada di sini juga itu tidak tertantang adrenalinnya untuk meningkatkan kualitasnya, Bung Alil. Karena seperti itu persepsi selalu menganggap bahwa yang dari luar yang bagus-bagus, padahal apa kurangnya misalnya kampus-kampus kita ya, tinggalkan dikasih jalan kemudian untuk mengembangkan sumber daya manusia. Di Baru itu kita punya profesor, Bung Alil. Ya, Ketua Ghazali, Rektor Ghazali itu kan sudah profesor, Bung Alil. Tapi masa ketika kita membahas RPJMD, kita punya kampus di daerah kita sendiri, tapi kita memberikan kepada pihak luar misalnya untuk mengkaji dan bagaimana ya. Mungkin perlu juga ada dari luar tetapi tetap melibatkan yang ada di daerah, Bung Alil. Ini dalam bentuk care kita menurut saya terhadap akademisi kita yang ada di daerah, Bung Alil. Ketika mereka dilibatkan pasti mereka tertantang, Bung Alil. Apakah itu misalnya di kegiatan survei, penelitian atau membuatkan naskah akademik atau membuat perencanaan dan sebagainya, Bung Alil. Mungkin, Bung Alil, seperti itu. Harapan kita ke depan ini, Bung Alil. Lebih empowerment itu ke daerah kita juga. Gunakan minimal 70-30 lah. Maksudnya 70-30 ini bagaimana? Ya maksudnya kalau jangan sama sekali tidak ada, Bung Alil, atau 60-40 lah. Kalau misalnya mau menyusun kajian-kajian ilmiah itu ya Bapeda terutama ini. Nah memang persoalan juga ya harus teman-teman kita juga akademisi kita ini meningkatkan kualitas sumber daya, Bung Alil. Jadi harus juga kompetensinya semakin ditingkatkan daripada anggaran ya. Kalau misalnya ada konsekuensi anggaran lari keluar kan mending di dalam berputar, Bung Alil. Di Ketua apa sih bantu-bantu kotanya pada ID kan seperti itu. Sepanjang jalurnya tetap profesional. Seperti itu, Bung Alil. Amila, ini ada informasi nih yang disampaikan Mario Rio. Ada itu isu terbaru, Bang. Apa itu? Tentang pemblokiran jalan akses masuk Pantai Lasonrai. Kenapa itu? Kenapa bisa? Itu. Padahal saya ini sudah 2 malam minggu berturut-turut nih camping di sana. Magiro. Jadi saya coba-coba assess di sana. Jadi itu Lasonrai memang tidak pernah berhenti dari konflik. Manakah? Konflik keluarga, terkait dengan kepemilikan lokasi objek wisata itu, boleh. Dan jalan menuju ke lokasi itu kan itu hanya satu jalur, tidak boleh berpasang mobil, dan di pinggir kiri kanannya yang itu empang, Bung Alil. Kemungkinan yang punya jalan ini, yang membangun akses jalan dulu ini adalah warga yang ada di sekitar situ atau orang yang punya empang di kiri kanan. Tetapi sebenarnya jalan itu lebih diperuntukkan dulu untuk menuju ke lokasi pekuburan. Karena ada sama dengan ujung batu sebenarnya Lasonrai ini, Bung Alil. Cuma agak lebih luas kini Lasonrai sehingga tidak terlalu kelihatan itu, Bung Alil ya. Tapi di situ juga menjadi pekuburan, terutama masyarakat yang ada di situ. Saya kaget sebenarnya kemarin setelah saya mendapat informasi bahwa jalan menuju. Saya sempat mengeluh kemarin, Bung Alil, karena antrian mobil itu bisa sampai 50 meter di hari Minggu, Bung Alil. Padahal saya hanya keluar saja untuk membeli kebutuhan di tenda, Bung Alil. Pas pulang saya sudah setengah mati karena hanya satu jalur dan profesional karena tidak ada menggunakan alat telekomunikasi misalnya dari saat tidak buka tutup, Bung Alil ya, mesti Dan memang ini kalau saya lihat ini masa depan daripada Lasonrai ini, Bung Alil. Memang luar biasa. Menjanjikan ribuan orang kalau hari Minggu tumpah ruah di sana, boleh. Ribuan orang, boleh. Dan
Mereka hanya membayar 10.000. Iya, Kalau mau nginap seperti saya, rata-rata nginap itu saya bayar 25.000. Nah mungkin juga ada kecemburuan sosial, Bung Ali. Iya. Melihat bahwa wah ternyata menghasilkan sekali itu ini biasa kok depa karena menghasilkan tuh depa tuh muncul mana masalah ya kota pangkana menghasilkan ini rekeng yang makar weh saga pelolongan kali 10 kali 25 depa nanar weh gana naruntuk ini padahal muncul ini lo katu tuh lengaman rasa kok tuh kalau tuh Iya. nah oleh karena itu menurut saya pernah kasih saran di sana. Iya. Berkoordinasi dengan kepala desa. Iya. Libatkan desa nanti membentuk yang namanya kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata libatkan di situ bikin karcis misalnya kalau dia 10.000 berapa didapat oleh desa. Kemudian sebagian dari penghasilan itu diberikan juga kepada orang yang membangun jalan itu, Bung Galil. Iya. Dek tuh nama watam aku ke zaman-jamanin aku ibagi-bagi ro ipole yang itu nama watam aku mati. Iya. Ternyata saya dengar terakhir itu saya tidak tahu benar atau tidak menurut warga Chinese katanya yang punya itu. Yang mana? Yang Lasonrai. Oh begitu. Ya, jadi ada juga informasi nih Bang Ilo terkait dengan Lasonrai. Apakah betul atau tidak itu? Informasi orang kalinga. Aku manu ke sana kan ada itu sewa gazebo. Sewa gazebo di situ. Ikan di wajah tahu aku masih sewa gazebo ki. Tapi lucu nasang aku ke sana biasa ko macas HP kah atau macas ada tuh sound alat musik itu sound system kayak caya-caya atau bawa speaker itu lagi dicas lagi. Iya, dicas lagi dicas lagi bayar berapa 35.000 katanya. Iya. Informasi begitu. Om Ilo. Ya, seperti itu memang tertulis di dalam gazebo itu, Bung Walil. Iya. Di sewa gazebonya sekian, kemudian kalau dia bawa alat-alat dia harus bayar lagi, Bung Walil. Jadi di situ belum dikelola profesional memang, Bung Walil. Mestinya sudah dikelola secara profesional. Orang-orang yang terlibat di situ memiliki seragam khusus. Kita masuk sudah ada karcis apa dan sebagainya. Itu kadega gak, Bung Walil? Jadi pertama kayak menretama kak koto 5 kak misalnya. Bermalam kipak atau tidak? Tidak aja. 10.000 saya bayar padahal mak benih karo, Bung Walil. Dia oleh kontrol. Tapi ada yang bagus di sana, Bung Galil. Apa itu? Kalau kita bawa tenda, bawa tenda, saya bermalam tenda. Sudah free itu, kita gunakan itu semua gazebo yang ada. Artinya aku dingi pendek tenda, wadika juga tidur di gazebo, Bung Galil. Ya seperti itu. Tapi yang memang belum banyak diatur itu yang seperti itu tadi, Bung Galil, bahwa tenda itu hanya bisa dipasang di sini, tidak boleh di sini. Kan mejatuh sedikit motor nih, kalau pemerung itu marwah tapi bongkar si tenda palet tinggi goreng-goreng di rumah. Tenda warna sekian, masih banyak. Itulah kelemahannya kalau masih dikelola, masih seperti itu, boleh sangat sederhana sekali. Tapi ada beberapa kelebihan memang di sana, Bung Ali. Bayangkan itu. Pasirnya putih, airnya bersih. Kemudian pada malam hari, Bung Lil, itu pemandangan galangan kapal, dok kapal yang ada di sana. Itu di malam hari menyala semua lampu kan, Bung. Iya. Wah, enak sekali pemandangannya. View-nya enak sekali kita dari laut itu memandang itu. Saya bahkan mengatakan, Pulau Dotungan kalah pun di malam hari kalau kita melihat ke arah jalan, Bung Lil. Wah. Penuh dengan lampu-lampu kan, belum lagi lalu lintas pelabuhan Awarange, Bung Lil. Iya. Ya kan kita lihat itu, Bung Lil, ya kalau ada kapal. Dan malam hari sangat asik sekali. Makanya saya senang. Yang kedua pada malam hari itu kalau air surut bisa kita turun Mas Sulo, Bung Ali. Iya. Malam sih cerita kalau cerita. Loke Mas Sulo bukan Mas di mana? Bale. Iya. Mendri wae badiki mameng. Jadi ada beberapa. Menurut saya untuk sementara ini wajar ini kalau Lasonre lagi naik daun dan ada mulai ada konflik karena penghasilan sudah mulai jelas, Bung Lil. Ini saya waktu di sana malam Minggu bukan hanya dari Baru saja, Bung Lil. Iya. Ada dari Siram, ada dari Pare, ada dari Pangkep,
Dan mereka itu sudah reservasi. Bayangkan itu kalau mereka sewa mobil 3/4 yang besar itu yang muat sampai 30 orang itu sampai 1, 2, 3 Bung Halil. Luar biasa kan Bung Halil. Saya kira di Lasontra itu BUMDes yang kelola, bukan di? Bukan, swasta Bung Halil. Swasta. Oh iya. Tidak ada peran sama sekali. Makanya saya mau ketemu kepala desa juga. Jadi di situ harus dipanggil pengelola dan sayang sekali tuh. Bekerja sama. Iya. Saya. Iya. Saraja Channel, betul kata Bang Ilo. Oh iya, oke, makasih. Ya. Saya kan penggiat dunia pariwisata Bung Alil. Nanti suatu saat juga saya light di Barutunge di situ di desanya Bung Alil di situ promosikan itu Barutunge itu ndak kalah juga tuh dengan yang lain-lain. Betul. Iya. Makasih banyak ini sudah kirim kopi Universitas Muhammadiyah baru ini. Weh. Iya. Mudah-mudahan Universitas Muhammadiyah nanti juga diundang ini ketika ada hal yang bisa ada kaitannya dengan pendidikan daerah Bung Halil. Iya. Iya, mudah-mudahan bisa nanti gabung dengan tema-tema yang spesifik ke pendidikan ya. Ya, jadi mungkin minggu depan sudah pasti insya Allah kita bahas pendidikan, kita bahas tentang dualisme KNPI karena persoalan KNPI ini kan bukan persoalan orang KNPI saja Bung Halil, tapi persoalan juga yang dihadapi oleh pemuda baru Bung Halil ya. Iya. Kita harus terlibat. Saya belum dapat informasi nih Bung Halil. Bagaimana sepak bola kemarin nih? Siapa yang menang ini? Baru kayak katanya. Baru. Oh, kalah Maros ya? Iya, lolos kayaknya. Berarti masuk ke Prapordi. Iya. Hebat tuh Pak Domena ternyata baru. Iya. Pak Domena baru. Dek mana juara di juara 2 tapi juara telui. Juara telui. Iya. Mungkin 10 juta luar biasa. 30 juta. Amilo. Berapa? 30. Seplona 5 juta di. Iya. Iya. Aja memang aku masalah doa Pak Domel losok mana. Orang Bung itu yang satu Pak Hamka. Oh Pak Hamka. Iya. Guru. Kemudian yang satunya Pak Basri itu orang Telung Panua. Di mana itu Telung Panua? Telung Panua itu di Tanetirilau juga. Iya, anggota di kampung di pada mobil, pasangan. Anggota BPD itu. Jago betul kan dong. Dia nemu di pertama teman dong kok kaboting itu nak ulung bisa dia. Sedangkan dia gagal lagi kode itu tuh. Iya. Dikasih menang. Nah, juaramu apalagi kau sempat kode aja. Iya. Tapi engkau tuh kayak kode-kode ini guys. Tetap mereka kode. Iya sempat. Kau jago minta mak kode Bung Halil kawe. Namu agak mentaji kode mana? Oh iya. Iya. Pas sepak kartunya bilagi kode tapi dia tahu lima pas sepak yang aku kapai. Oh iya. Ini ada ini komen ini. Kata dari ini Universitas Muhammadiyah baru ini. Saya pamit dulu Kanda. Oke. Dan Om Ilo, saya ada kegiatan sosialisasi KIP kuliah untuk calon maba. Oke, makasih banyak ini. Mantap itu. Iya, mantap itu. Mudah-mudahan nanti Universitas Muhammadiyah bisa juga ikut gabung di setiap acara-acara kita ya. Mudah-mudahan dan insya Allah kalau tidak ada halangan, teman yang tidak berkesempatan di pagi hari, mudah-mudahan hari Senin nanti kita sudah bisa rancang juga ada kegiatan di malam hari biar waktunya atau durasinya lebih panjang lagi Bung Halil. Nanti Bung Halil dulu mau bikin dulu dia punya layout ini. Obamanya ini obrolan malam. Obrolan malam. Jadi obrolan malam bersama Iga Radio dan Formasi. Iya. Gitu. Ini Universitas Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke. Makasih banyak untuk Anda. Ya, Om Ilo, kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita, jumpa kita. Mungkin ada kegiatan-kegiatan lagi yang ingin dilaksanakan, begitupun juga untuk saya kalau pagi-pagi ke Makassar mau jalan-jalan ke pasar hobi, kicau-kicau mania yang ada di sana. Ini mau ketemu juga dengan ketua jurnalis online. Iya. Oke. Makasih banyak untuk kebersamaan tak semua. Mudah-mudahan hadirnya kita di pagi ini bisa menambah informasi Anda, baik juga kami di sini terkait dengan informasi-informasi yang Anda sampaikan ke kami. Iya. Dan saya tentunya bersama dengan Bang Ilo
Oh iya, ini banca-banca. Titip Bang Ilo kalau ke pasar hobi. Agak sih titip ya banca-banca. Oh, Pak masih ya. Kalau menikmati. Agak lo tak titip. Kalau titip lober ke apa enggak? Oh. Kalau malam ita-ita. Oh iya. Di Pare bagus kalau mau beli kicau agak lebih murah mahal. Oh. Itu tetap aja kasih coba bancet. Berarti macet tuh barangkali. Ya, oke. Dan kita cukup sampai di sini dulu untuk pertemuan kita. Saya Alil dan Bang Ilo mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.